Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang identik dengan tawar-menawar dan interaksi penjual pembeli, kini hadir mode pelayanan baru yang jauh berbeda. Konsep pelayanan mandiri atau self-service hadir sebagai inovasi baru yang menawarkan kemudahan bagi pembeli untuk memilih, melayani hingga membayar sendiri. Lalu bagaimana aktivitas pasar layani mandiri ini? Selengkapnya dalam Garis Batas untuk Anda. Di tengah maraknya digitalisasi layanan publik, sebuah inovasi baru muncul di kawasan BSD Tangerang, Banten. Sebuah area khusus dengan konsep pasar self-service atau pelayanan mandiri mengajak masyarakat untuk memilih dan mengambil barang sendiri, melayani hingga membayar sendiri tanpa adanya pedagang. Nah, pemirsa, saya lagi milih buah nih di Pasar Intermoda BSD City, di mana ini memberikan pengalaman baru bagi saya untuk membeli buah dengan sistem self-service. Gimana sih caranya? Kita tinggal milih buah, lalu kita sudah dapat langsung kilo di timbangan yang sudah ada di sini. Jika pemirsa bingung, pemirsa juga tidak usah khawatir karena di sini disediakan call center untuk menghubungi ketika pemirsa ini kebingungan bagaimana cara untuk membeli di salah satu self service yang ada di Pasar Intermoda Modern BSD City. Nah, di sini kita sudah dapat ya pemirsa, saya beli ini tadi sekitar 1 kilo, harganya 28.000 dan gampang banget. Kita cuma perlu keluarin HP, terus kita kris untuk bayar. Totalnya 29.000. 29.000, kita sudah membeli 1 kilo buah naga dengan pengalaman self-service. Tentunya ini memudahkan bagi saya untuk milih lebih lama dan juga untuk bisa lebih tahu kondisi-kondisi buahnya seperti apa. Namun juga tentunya self-service ini ada tantangan tersendiri. Bagi orang yang belum terbiasa untuk menggunakan sistem teknologi seperti membayar menggunakan kris, ini akan lebih kesulitan karena tidak ada penjaga yang bisa membantu kita untuk beli di pasar self-service ini. Konsep self-service memanfaatkan pola belanja baru, cepat, mandiri, dan tanpa interaksi. Pembeli hanya cukup memilih produk yang ada di rak, selanjutnya menimbang, lalu membayar melalui sistem pembayaran yang telah disediakan. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana memastikan keamanan pasar dengan sistem pelayanan sendiri ini? Untuk positif negatif pasti semua di sini juga ada ya. Kalau dari sisi self service ini, kalau dari sisi kami pengelola melihat positifnya inovasi yang baru gitu, menarik daya beli masyarakat untuk mencoba suatu pengalaman yang baru gitu. Untuk negatifnya ya kita tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang ada yang nggak bayar atau gimana gitu, itu pasti 1 atau 2 pasti ada gitu. Cuma kita untuk meminimalisir itu dari sisi pedagangnya juga sudah menyediakan CCTV yang sudah terkoneksi dari mobilenya si pemilik kios ini. Ya, kita selalu aware gitu, dari sisi kami patroli security juga selalu muter di pasar ini untuk mengawasi gitu. Adanya juga misalkan laporan dari sisi pemilik kios ini adanya tindak kriminal ataupun hal-hal yang mencurigakan lainnya, ketika dilaporkan kita akan langsung tindak. Para pembeli yang kami temui di pasar ini justru mengapresiasi inovasi baru yang hadir di pasar. Bagi para pembeli, konsep ini membuat belanja terasa lebih cepat dan nyaman. Karena gini ya, ini sesuai banget sih kalau menurutku sama temanya. Temanya kan pasar modern. Jadi ya servisnya juga harus modern dong. Kayak di sini kita tinggal scan kilo sendiri, bayar via QR. Jadi nggak usah nungguin kayak kayak di tempat-tempat lain. Udah nungguin receh kembaliannya, lama pula. Kalau ini kan kita tinggal pilih, timbang, pulang. Berarti udah lama. Sama aja sih, cuman kalau self service nggak ini aja, nggak ribet. Praktis ya. Ya, jadi harganya juga bersaing, mungkin
lebih banyak yang seperti ini ya bagus sih. Jadi bisa jalan deh. Namun pendapat berbeda datang dari pedagang di pasar. Mereka menilai pasar self-service belum efektif lantaran lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat. Para pedagang tidak sedikit menghadapi pembeli yang membayar dengan nominal berbeda, bahkan tidak membayar sama sekali. Suka-dukanya paling kadang ada yang nggak bayar gitu. Kalau menurut saya self service itu ada dua kemungkinan. Kalau diterapin di negara maju seperti Singapura, Korea, Jepang itu bisa digunakan karena sistem pengaman dia udah oper banget tuh dari sistem dari sistem CCTV, dari sistem pengamanan itu udah pas banget. Tapi kalau menurut saya self service di negara berkembang ini belum efektif. Kenapa belum efektif? Kesatu sistem CCTV-nya masih kurang. Kedua dari sistem manusia kita nih, SDM kita masih rendah nih. SDM kita. Karena beberapa kali saya lihat kalau misalkan QRIS ini diterapin ke self service, kadang CCTV di mana, orangnya di mana, tapi dia mengambil gitu. Banyak yang begitu. Banyak yang harganya 10.000 di scan 2.000 bisa jadi kan gitu. Konsep pasar tanpa pedagang memang praktis. Ekonom menekankan pasar bukan sekedar tempat transaksi, tapi ruang sosial yang tetap membutuhkan peran manusia. Pasar itu adalah tempat bertemunya masyarakat dan tetap untuk berinteraksi. Jadi kadang-kadang di pasar tradisional nih kalau kita bicara itu ada obrolan yang lebih hangat, lebih kekeluargaan, sambil ke pasar tuh sambil curhat, sambil ngobrol, kadang gitu karena ini mungkin peran manusianya tetap ada. Jadi nggak bisa 100% semuanya mesin gitu. Karena kalau kita ke pasar semuanya mesin nggak bisa sambil diskusi. Nah, kalau sama sekali tidak diawasi sih nampaknya menurut saya belum bisa diterapkan di Indonesia. Jadi tetap harus ada pengawasnya yang memastikan dari timbangan itu sekian, kemudian nanti ke alat pembayarannya juga sekian tuh harus sesuai gitu loh. Memastikan kesesuaian antara timbangan sama pembayaran. Saya sih pesan bahwa meskipun ada otomatisasi, human touch itu tetap harus ada dan itu salah satu keunggulan dari pasar tradisional dibandingkan dengan pasar swalayan modern. Pasar self-service memang menghadirkan konsep dengan inovasi baru yang memudahkan masyarakat. Namun, sistem ini tetap membutuhkan pengawasan manusia agar transaksi berlangsung aman dan tertib. Selain itu, peran manusia juga penting untuk menjaga interaksi sosial yang menjadi ciri khas pasar tradisional.